Oke, thank you teman-teman yang udah hadir. Hari ini nyantai ya, seperti biasa kita training rutin mingguan. Nah, hari ini temanya bagus banget. Kenapa kita mengangkat tema ini? Hari ini aku nggak sendiri, aku sama Mas Kevin sama Mas Harik. Nanti kita akan bawain tema eh, How to Handle Student Miss Lesson. Ya, sebenarnya judulnya bosenin sih. Makanya nanti aku bikin PPT yang agak-agak lah. Oke, hmm, jadi kenapa kita angkat tema ini? Sebelumnya aku akan kasih data dulu. Nah, student miss lesson itu nyebelin teman-teman. Serius nyebelin. Nyebelin dari hal apapun. Kadang kita kontak nggak bisa, atau kadang izin emang dia izin sewaktu ya udah izin-izin aja, atau di kontak nggak bisa dihubungin, atau banyak hal. Student miss lesson itu nyebelin. Dan itu bukan karena tutornya. Ya, ada karena tutornya atau bisa dari hal lain. Nah, itu nyebelin. Case-case kayak gitu nyebelin. Nah, maka dari itu, nah gimana sih how to handle-nya? Ada tips-tipsnya nggak? Terus apa sih yang kita bisa lakukan dari student miss lesson ini? Nah, sebelumnya aku akan bagikan materi singkat banget, 10 menit aja. Nah, habis itu nanti yang detailnya akan dilanjutkan sama Mas Kevin sama Mas Arik. Nah, aku akan share screen dulu. Kenapa training ini dibuat? Aku kasih data ya, teman-teman ya. Nah, kenapa aku bisa bilangnya belum? Nih, lihat data nih ya. Si siapa nih? Setiawan Ilona nih. Setiawan Ilona. Ah, lihat si Setiawan Ilona nih. Kita bareng-bareng lihat nih. Ah, mana Setiawan Ilona? 8 kali nggak datang. 32 lesson belinya. Sodakoh dia. Lanjut lagi. Siapa lagi? Ada lagi nih namanya nih. Namanya Syafina. Kok nggak bisa diklik? Nah, Syafina ini kita lihat 14 kali miss lesson. Nggak bisa dikontak. Beli 16 paket. Habis itu hilang. Habis itu enroll. Kok bisa? Aku juga nggak paham. Oke, itu tadi contohnya ya. Terus kalau kita data attendance kita dari tanggal 1 sampai tanggal ini 27 atau lebih tepatnya 25 karena kita delay, kita mempunyai data attendance rate cukup bagus. Tapi aku nggak bisa bilang bagus ya, 86,2%. Cukup, walaupun belum mencapai target. Target kita ya kalau bisa 90 lah. Walaupun targetnya itu sekitar 87, 88, tapi attendance itu kalau bisa ya 90. Nah, ada beberapa attendance yang di bawah 80%. Dan emang permasalahannya karena student-student nggak bisa dikontak tadi, yang pertama. Terus ada eh, dan berbagai hal. Dan izin-izin mulu juga ada, atau yang paling sering adalah nggak bisa dikontak. Oke, maka dari itu training ini dibuat. Terus lanjut. Akan. Oke, teman-teman, sebelum ini aku akan share screen lagi, tapi aku akan aktifkan sound aku. Nah, kita lihat bareng-bareng video ini. Ini ada orang 34, kita bareng-bareng lihat video 1 menit ini. Halo tutor Algorithmics. Kami Kedengeran punya suaranya kan? beberapa update penting untuk memastikan pengajaran Anda berjalan lancar. Konsistensi siswa sangat penting. Jika siswa tidak hadir, maka yang harus dilakukan tutor adalah ingatlah hal ini supaya tingkat kehadiran selalu bagus. Jangan sampai di kelas kalian terjadi seperti ini, segera lapor ke tutor lead jika ada masalah di kehadiran siswa. Terakhir, ini ada template untuk siswa yang 1 kali miss lesson dan 2 kali miss lesson berturut-turut. Pastikan tutor mengirim template ini di grup WA. Untuk template dan bank recording ada di website Quality. Jika murid Anda sudah menghadiri kelas pengganti atau catch up, maka absen diganti attend. Gantilah secara manual di back office. Oke.
Itu dia. Nah, oke, kenapa itu aku play lagi? Karena itu mengingatkan kita pada hal yang dilakukan saat attendance. Saat satu kali nggak hadir, oke, kita bisa kirim recording. Kita bisa ajak. Dua kali nggak hadir, kita ajukan catch up. Kita ajukan tiket. Kita kontak, kita kenapa, tanyain kenapa. Jangan sampai eh, merah berturut-turut atau absen berturut-turut streak tadi, absen streak kayak tadi itu case yang sebaiknya kita hindari walaupun nah, muridnya nanti nggak bisa dihubungin kak. Nah, nanti aku akan ketemukan solusi ya. Jadi nanti akan ada solusi di murid yang nggak bisa dihubungin sampai lost streak, bukan lost streak sih, namanya Mobile Legend. Eh, Sampai absen streak berkali-kali tadi itu nanti besok saya akan meetingkan untuk solusinya. Oke, lanjut ke PPT aku. 10 menit aja, teman-teman. Aku akan cepet jam oke. Nih. Oke. Jadi tadi hanyalah contoh ya, yang lost streak berkali-kali tadi, yang absent streak berkali-kali tadi berturut-turut, itu adalah contoh. Contoh yang kita akan temukan solusinya bareng-bareng besok. Apakah besok itu bakal boleh kita cutikan murid-murid seperti itu, atau ada action khususnya murid-murid yang nggak bisa dihubungin? Nah, saya akan bisa memberikan jawabannya besok setelah meeting. Karena itu jadi concern banget selama ini. Murid-murid yang absen tetapi tidak bisa dihubungin. Nah, oke. Tapi yang aku mau bahas di sini adalah murid-murid yang izin, sering izin, tetapi masih bisa dihubungin. Oke, aku akan slide presentasi ini. Aku akan presentasikan. Oke. Judulnya simple, aku bikin presentasi 2 slide aja. Kenapa murid sering sering izin? Habis itu seni supaya murid betah datang di kelas kalian. Nah, ada jawaban nggak sih? Kalau ada pertanyaan, kenapa murid sering izin? Ada jawaban nggak? Satu kata, apa kira-kira? Sibuk, males, kecapean, acara lain, dan banyak hal. Bosen, bosen, ini bisa loh. Oke, bosen itu bisa. Oke, lanjut ya. Slide kedua. Kenapa murid sering izin? Alasannya macam-macam, teman-teman. Murid izin ke kelas kalian itu macam-macam. Ada yang bosen, ada yang males, ada yang eh, udah full acara dan lain-lain, banyak hal. Oke, terus apa sih sebagai tutor yang harus dilakukan? Nah, ini ada hubungannya sedikit dengan materi yang kemarin. Materi yang kemarin itu tentang first class. Apakah itu ngaruh? Nah, first class atau first impression itu bakal ngaruh kelas kita seperti apa ke depannya. Karena student datang ke kelas kalian itu bisa dua hal. Course-nya menarik atau karena gurunya menarik. Student punya alasan datang buat ikut join nih di kelas, masuk Zoom. Itu bisa karena dua hal. Dia suka sama course-nya, suka sama coding passion-nya, atau suka sama gurunya. Kalau dua ini tidak ditemukan di kelas kalian, course-nya itu udah course-nya nggak menarik, student-nya, gurunya, eh, maksudnya tidak tidak memotivasi. Nah, itu maka dari itu student nggak punya alasan buat datang ke kelas kalian. Ngapain aku datang? Buang-buang waktu, aku bosen dan lain-lain. Oke? Nah, inilah yang akan kita lakukan. Apa sih? Nah, yang pertama adalah kenali murid Anda. Kenali murid Anda. Nah, jadi kan siapkan hubungan di dalam kelas itu bukan hanya kayak student dan teacher, ya kan? Student sama teacher kasih pelajaran, habis itu selesai kasih feedback. Apa bedanya sama sekolah? Dia datang ke sekolah, belajar, terus habis itu pulang terus nerima rapot. Apa bedanya? Nah, mungkin dia nggak
mungkin dong student kita itu nggak sekolah. Pasti dia udah sekolah dong. Dan pasti udah full sekolahnya itu lebih full daripada tempat kita. Nah, maka dari itu, kasih tips-tips ini, kenali murid Anda. Kalian tanya, sekolahnya kegiatannya gimana tadi? Biarkan dia cerita, how was your day? Hari ini ngapain aja di sekolah? Dan lain-lain. Tanyain hobinya, dan banyak hal. Bangun topik pembicaraan di luar pelajaran itu. Ya, 5 menit aja lah sebelum kelas. Itu bagus banget buat apa memotivasi student itu mau cerita sama kalian dan student itu suka berada di kelas kalian. Yang kedua adalah, nah ini penting nih, ajak serius dan komitmen. Nah, ajak serius dan komitmen itu apa? Jadi seperti ini, kadang mereka itu nggak mau datang ya karena nganggap ini nggak penting. Ya udahlah, emang ngapain sih datang, orang nggak penting-penting amat juga. Orang aku nggak belajar pemrograman, nggak ada yang pengaruh di hidup aku dan lain-lain. Nah, di awal kalian bilang bahwa ini tuh pelajaran yang serius. Ini tuh pelajaran yang akan dipakai di kemudian hari. Google loh pakai ini, Microsoft Word loh, Microsoft itu pakai ini dan lain-lain. Kalian temukan alasan-alasan bahwa ini tuh serius. Ini tuh lesnya itu komitmen dan lain-lain dan banyak hal. Jadi terapkan itu di dalam kelas kalian, ajak studentnya komitmen buat ada di sana. Jadi adalah alasan kenapa student itu harus hadir di situ. Karena apa? Karena serius dan itu komitmen bersama kelas. Yang ketiga adalah bangun hubungan sama orang tua. Nah nih, kadang gini, eh murid itu nggak les dan dan eh dan nggak les itu karena dua orang itu lupa. Pertama, muridnya lupa karena dia nggak terlalu menganggap ini nggak terlalu penting, dan kedua adalah orang tuanya yang kayak kadang lupa kalau di sini tuh ada les, di hari itu tuh ada les. Kenapa? Karena kita jarang komunikasi. Studentnya nganggap nggak penting, orang tuanya lupa di hari itu ada les. Sering terjadi, muridnya nggak datang. Nah, selagi kita bisa bangun pakai first first class itu, kita bisa bangun, kita bisa bangun hubungan sama ortu, ajak bahwa pentingnya belajar coding itu seperti apa, kita bisa kenal. Nah, itulah yang bisa kita lakukan untuk murid-murid yang masih bisa dikontak dan eh, mempunyai minat, less motivation buat belajar coding. Jadi gitu sih. Itu tips dari aku buat ningkatin attendance. Kayaknya gitu aja. Mungkin setelah ini akan dilanjut sama speaker-speaker kita. Aku stop share screen dulu. Gitu teman-teman. Oke. Oh iya, silahkan Mas Kevin dulu. Oke, thank you Mas Galang. Teman-teman di sini udah, udah pada hadir juga. Terima kasih banyak ya teman-teman udah mau meluangkan waktunya di hari Senin ini untuk hadir di webinar training ini. Tapi sebelum mulai kita absen dulu kali teman-teman. Yang hadir boleh ketik satu deh yang masih di laptopnya. Boleh ketik satu guys. Ayo guys, yang ketik satu guys. Kita absen dulu. Bang, telat nggak bang? Belum, belum ya. Belum ya teman-teman ya. Belum telat. Baru mulai kok. Oke, kita absen dulu. Kita absen dulu. Oke, ada Kak Dharma, ada Eloy, ada Dika, Elizabeth, ada Idwan, ada Kak Doni, ada Yoski, ada Kak Galang, ada Kak Siti Aisyah, ada Kak Vieni, ada Kak Laksma. Wah, banyak teman-teman. Wah, ada dua. Telat enggak Kak Yoski, aman aman. Ada sebut namaku. Oke, halo Kak Eloy, selamat datang. Kita mau mulai dulu ya trainingnya. Oh, oke, ketik satu. Oke, kita mulai dulu nih. Aku bakal share screen dulu nih, teman-teman. Nah, ini Kadik. Oke. Nah, ini
Kita akan mulai dulu handling misclass student. Jadi gimana cara kita untuk membantu meningkatkan rate-nya. Ini teori meningkatkan attendance student ya teman-teman ya. Oke, nah pertama kita bahas dulu nih masalahnya atau yang sering terjadi seperti yang dikatakan Kak Galang tadi guys. Jadi sumber-sumber masalahnya itu adalah ini. Kadang-kadang murid sering izin karena ada kegiatan lain. Nah, yang kedua izin tetapi tidak ada kabar. Nah, yang terakhir misclass 2 kali lebih, terlebih banyak lagi 2 kali, dan nggak ada kabar juga. Gitu. Kita sebagai tutor yang udah gede ya, selain di ghosting pasangan, itu di ghosting murid juga sakit teman-teman. Nah, itu kayak teman-teman pada pendapat kita di sini ya, sampai sana ya. Selain di ghosting pasangan, di ghosting student dan parents-nya juga kadang-kadang membuat kita galau kan teman-teman. Nah, betul, nah benar kan. Jadi, apapun yang berbau ghosting itu pasti bikin kita bingung lah, bimbang gitu. Jadi di sini aku akan berbagi sedikit apa yang sebaiknya kita lakukan. Waduh, Kak ini. Wih, nggak pernah di ghosting, guys. Iri gak, guys? Iri. Oke, mantap. Pasti nggak pernah punya. Waduh, barusan terjadi. Mantap, Kak Arik. Mama kamu pasti bangga. Oke, kita lanjut. Nah, how to solve? Nah, ini beberapa usaha yang bisa kita lakukan gitu. Ini maksudnya seperti apa? Bukan kan memang di waktu student itu nggak hadir walaupun gara-gara faktor faktor eksternal, mungkin karena sibuk, mungkin karena hal yang lainnya. Tapi ingat, ketika hujan, apakah kita berhentikan hujannya atau kita ambil payung? Kita kan ambil payung. Jadi kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, bukannya memberhentikan hujannya gitu. Jadi di sini kita akan berusaha melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir hal-hal tersebut gitu. Jadi bukan memaksa muridnya, tapi dari kita sendiri apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, yang pertama pastikan mengirim reminder, teman-teman. Jadi ini penting banget, terutama untuk kelas visual programming ataupun CK, tapi semuanya penting juga sebenarnya kalau H-1. Itu karena beberapa murid kadang-kadang kelupaan, terus ada yang kayak dia merasa nggak inget, kayak pokoknya males, tapi kalau diingetin tiba-tiba, aduh ya udah deh hadir gitu. Walaupun baru mau hadir nggak semangat, tapi kalau kita udah bangun suasananya di awal, di early game, kita menangin early gamenya di awal, pasti bisa gitu. Terus yang berikutnya ada reminder H-3 sekaligus konfirmasi kehadiran siswa ke parents. Jadi ingat H-3 ini salah buat hours min 3 maksudnya 3 jam. Gitu. Kita konfirmasi. Ingetin bahwa ada kelas, apakah kira-kira bisa hadir atau kita chat yang nggak bisa hadir bisa segera hubungi kakak gitu misalkan. Nah, kemudian beri perhatian semua anak di kelas grup secara merata. Nah, jadi kadang-kadang anak-anak yang di grup itu karena terlanjur misalkan dia pasif, kitanya juga ikut cuek, gitu ya. Cuek ketemu cuek, ya udah kita akhirnya sah gitu teman-teman. Jadi ini termasuk kayak PDKT juga. Kalau dianya cuek, setidaknya kita effort dulu lah deketin dia gitu. Misalkan ada yang bisa kakak bantu gitu, ada sulit nggak gitu. Jadi dia akan merasa keberadaannya dianggap gitu di kelas. Jadi akhirnya dia termotivasi lah setidaknya untuk hadir ke kelas gitu. Yang yang berikutnya ada remind sebaiknya hadir next meeting. Ini berlaku kalau muridnya itu sempat miss lesson 1 kali ataupun 2 kali. Kita remind nanti next meeting diusahakan hadir ya supaya kelasnya rame nih gitu. Berkaitan juga dengan poin terakhir, buat kehadiran mereka terasa sangat berarti. Jadi misalkan kalau dia datang, misalkan kita sambut lah, halo, welcome, namanya siapa, thank you ya udah datang, jadi rame nih kelasnya, gitu. Jadi kalau dia nggak datang, kita ingatkan biar kelasnya makin rame dan seru. Pas dia udah datang, kita sambut, thank you ya udah hadir, jadi kelasnya jadi lebih rame dan seru nih gara-gara kamu juga join. Nah ini mungkin meningkatkan change, dia merasa kayak, wah, kalau aku join kelasnya pasti bakal seru nih. Kalau aku nggak join, kayak teman-teman yang lain kayak bakal sepi gitu.
Jadi secara alam bawah sadarnya mengajak dia untuk hadir gitu. Ini di luar faktor-faktor eksternal, mungkin kalau anaknya memang sibuk, kecapean, atau hal yang lainnya yang di luar kendali kita, itu kita kecualikan. Oke, next. Nah, jadi kalau satu kali bis lesson, apa yang kita lakukan gitu. Nah, jadi sebaiknya untuk menghindari lost contact dan yang lainnya, ketika miss lesson satu kali, segera hubungi parents muridnya. Sampaikan bahwa kamu menyadari bahwa anaknya ini nggak hadir gitu. Simpelnya, kamu ini sadar gitu. Oh, ini anaknya nggak hadir nih tadi gitu. Dan ini ada rekaman pembelajaran. Nah, ini contoh template chat mungkin yang formal, agak semi formal untuk ke parents-nya. Jadi kalau parent, saya lihat sepertinya tadi nama anak tidak menghadiri kelas. Oleh sebab itu, saya izin mengirimkan rekaman pembelajaran materi yang tadi supaya bisa ikut mempelajari. Gitu. Kita juga di poin ketiga, paragraf ketiga, itu kita tekankan. Di pertemuan selanjutnya, saya akan usahakan untuk memberikan perhatian lebih ke nama anak untuk memahami dan mengejar beberapa materi yang tertinggal supaya dia tetap enjoy belajarnya. Ini selling point-nya juga supaya parents-nya merasa, oh berarti kehadiran anakku nih dianggap nih kalau nggak hadir tetap dapat kompensasi, gitulah istilahnya. Tapi tetap ingetin untuk next lesson tetap hadir. Oke? Jadi intinya kalau miss satu kali lesson, kontak parents intinya kayak gitu. Kontak parents, send recording. Poin. Kalau di atas dua kali dan seterusnya, segera hubungi parents dan sampaikan sama ini, sama kayak yang tadi. Dan juga tanyakan kendala, apakah jadwalnya nggak cocok atau hal yang lainnya. Nanti kendalanya itu tinggal di forward ke CS atau tutor lead atau ke half lead-nya gitu. Jadi kan bisa dibantu dicarikan solusi. Misalkan kalau jadwalnya nggak cocok, ya pindah kelas atau pindah jadwal, reschedule. Kalau misalkan dia memang kebetulan nggak bisa, kita bisa tawarkan kelas catch up gitu. Nah, nanti setelah kelas catch up, ini case-nya juga agak sering. Jangan lupa buat ganti di BO-nya ya kakak-kakak. Itu nggak otomatis kayaknya berubah kalau absennya merah gitu. Jadi setelah dua kali itu diganti manual jadi hijau. Gitu. Jadi jangan didiemin, jangan dicuekin yang merah-merah itu. Gitu ya guys ya. Nah diganti dulu jadi hijau. Gitu sih. Jadi intinya kalau miss dua kali atau lebih, tawarkan catch up, hubungi parents. Kalau memang catch up nggak bisa, kita kasih recording dulu. Gitu, teman. Sama-sama kok prosedurnya. Pokoknya intinya, selalu jaga komunikasi dengan parents dan students ya. Gitu. Boleh, boleh Kak Izar. Dan ya itu dia poinnya yang membuat kita juga sedikit miskomunikasi. Ya, jadi kita jaga komunikasi dengan parents dan student. Jadi pokoknya apapun yang terjadi kita komunikasikan. Misalkan dia nggak hadir, kita juga komunikasikan, berikan recording. Nah, supaya nanti bisa meminimalisir komplain dari parents. Gitu. Setidaknya kalau komplain, ini anak saya nggak pernah hadir nih gitu. Loh, tapi kami udah memberikan recording gitu. Kan ada dari kita juga bisa membantu. On time replacement juga iya, benar. Mm-mm. Oke, jadi itu dulu dari aku. Kalau ada tambahan nanti boleh buat di komen, di chat maksudnya. Nah, terus nanti kan akan dilanjutkan oleh Kak Arik dulu nih. Silahkan, Kak. Ya, terima kasih ya Kak Kevin, terima kasih juga Kak Galang. Ini mungkin saya ini kayak kesimpulan ya, kesimpulan dari Kak Galang sama Kak Kevin aja. Tapi saya lebih fokus ke muridnya ya. Kalau Kak Kevin sama Kak Galang kan secara general kan, kayak komunikasi dengan parent, kemudian sama komunikasi dengan murid juga dan lain-lain. Kalau saya ini ya teman-teman ya saya fokus ke muridnya gitu. Soalnya kalau konfirmasi kepada parent saya udah tahu kalau teman-teman tuh udah lebih bisa ya daripada saya dengan konfirmasi dengan parent. Makanya ini saya akan mendekatkan diri gimana teman-teman nanti tuh bonding kepada si murid ya, gimana sih agar murid itu nyaman kepada kita dan tidak ada miss lesson gitu ya. Nah, di sini saya asumsikan muridnya itu miss lesson. Kalau muridnya miss lesson satu kali, oke lah kita kirim recording, kita kirim dan lain-lain.
Nah, di sini saya ini membahas yang muridnya Miss Dua Lesson. Nih, ya, saya ini khusus membahas yang udah Miss Dua Lesson. Ini PPT-nya lumayan banyak, tapi kata-katanya satu PPT satu kata. Jadi bakal cepet banget. Satu PPT satu kata. Dan disclaimer juga, ini adalah pribadi saya ya, pendapat pribadi saya. Karena ini sharing session ya, jadi ini pendapat pribadi saya. Saya yang sharing gitu ya teman-teman ya. Pertama, catch up ya. Kalau sudah miss 2 kali lesson itu teman-teman, kalau bisa ajukan catch up. Kalau seumpama nih anaknya udah ini apa namanya, udah catch up sebelumnya. Kalau saya tuh pribadi teman-teman ya, catch up kalau cuma 1 jam 45 menit, 30 menit lah. Saya biasanya catch up yang nggak dibayar gitu. Jadi saya 30 menit atau 20 menit kita zoom nih sama anaknya gitu. Kita zoom sama anaknya. Tapi atas izin parent juga ya. Jadi parent juga harus tahu nih kalau kita sama anaknya bakal catch up jam segini gitu. Nah, kita ngapain di catch up? Ini yang miss 2 lesson ya teman-teman ya. Disclaimer, ini yang miss 2 lesson. Ngapain kita di catch up? Yang pertama, alasan mereka nggak datang ke kelas kita tuh apa sih gitu. Nah, beberapa alasan kan sudah disampaikan tuh sama Mas Galang ya. Anaknya gini, anaknya gitu, dan lain-lain. Gitu ya teman-teman ya. Tapi memang ada beberapa anak itu alasannya berbagai macam. Ada yang karena memang udah bosen, ada yang nggak suka sama kelas kita, ada yang mungkin kesibukan, dan lain-lain. Nah, selama kita menanyakan alasannya, kita nanti suruh anaknya buat cerita, unek-uneknya apa sih gitu. Curhat lah istilahnya ketika. Kenapa nih miss 2 lesson, 3 lesson, 4 lesson, dan lesson-lesson selanjutnya. Kenapa kok miss nih gitu. Kenapa ada yang salah kah gitu dari kelasnya atau apa. Curhat. Ya, suruh anaknya buat curhat gitu. Kadang memang beberapa anak tuh kayak nggak berani gitu kayak curhat ke ini ke kita kayak harus ini kayak itu kayak gitu kan kayak ditahan gitu sama anaknya. Bosenin lah kelasnya gitu. Dan anaknya merasa bosan di kelas kita, anaknya nggak cerita ke kita kan, mana kita tahu ya apa itu kesalahan kita atau memang kesalahan anaknya, kita kan nggak tahu. Nah, kita make clear di sini apakah benar dari kita atau benar dari anaknya yang nggak bisa gitu. Anaknya buat curhat, Kak, saya kemarin-kemarinnya tuh nggak masuk karena sibuk Kak, ini gitu. Suruh anaknya curhat aja, cerita aja ya. Terus kalau yang VP, ini khusus VP ya, yang khusus VP itu kalau bisa sama parentnya gitu. Kadang anaknya itu sama parent tuh kadang nggak sinkron. Ya, anak sama parent tuh kadang nggak sinkron. Ada yang anaknya ogah-ogahan, ini apa, ogah-ogahan, ikut kelas, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya anaknya tidak ikut kelas, dan dia bilang ke ibunya kalau anaknya ikut kelas gitu. Nanti kita reminder ke parentnya kalau anaknya nggak masuk kelas, nanti dia bingung. Tapi anak saya bilangnya masuk, tapi dapat reminder kok nggak masuk gitu kan, ada miskom nanti di situ. Nah, biarkan anak curhat ya ke kita. Nah, anak curhat pasti kan ada masalah. Mereka tidak masuk kelas kan pasti ada masalah ya. Nah, solusinya gimana? Nah, gitu teman-teman ya. Jadi anak curhat, semua untak-untaknya dikeluarin, solusinya gimana? Gitu. Mungkin yang apa namanya yang seperti Kak Kevin bilang, mungkin kalau waktunya nggak apa namanya nggak pas, bisa kita buat reschedule atau dia suruh pindah ke private gitu. Kalau anaknya mungkin kalau anaknya bosen di kelas gitu, mungkin ditaruh ke kelas lain dulu gitu. Kayak nitip nih anak ditaruh di kelas ini, dia enak nggak anaknya? Apa namanya? Dia bakal happy nggak di kelas ini? Gitu. Kalau bakal happy ya udah puji Tuhan di situ. Kalau anaknya nggak happy, tetap nggak happy, berarti kan dari anaknya, bukan tutornya gitu. Anaknya udah close minat gitu. Tinggal gimana caranya kita buat bikin anaknya itu berminat gitu di bahasa pemrograman gitu ya. Nah, rata-rata teman-teman ya, untuk yang VP itu nggak minat karena cuma kelihatannya cuma main game kayak mukal pasang ini gitu. Buat anak SD yang udah senior ya, yang udah senior rata-rata tuh terlalu gampang ya. Nah, kalau terlalu gampang gimana? Bisa di upgrade ke digital literacy gitu. Pokoknya gimana anaknya nggak bosen deh, nggak bosen sama kelas kita. Karena rata-rata saya kurang tahu ya kalau kelas teman-teman ya.
Karena rata-rata anak yang nggak masuk itu biasanya karena akan bosan sama kelasnya, bukan karena kita, bukan karena gurunya. Karena memang ada beberapa karena gurunya, tapi rata-rata bosan sama kelasnya. Apalagi yang VP, apalagi yang JK. Gitu mungkin terlalu muda atau apa gitu bisa gitu. Kalau yang Python mungkin terlalu sulit sama kelasnya. Anak itu nggak bisa karena terlalu sulit ya. Maunya di downgrade gitu. Kalau Python begitu. Ya, cukup singkat ya, singkat banget malah. Ya karena cuma kesimpulan aja dari Mas Galang sama Mas Kevin. Saya kembalikan lagi ke Mas Galang. Thank you. Oke, teman-teman, thank you banget yang udah join. Ya, thank you Mas Kevin. Kayaknya baru ke kamar mandi. Kayak, thank you Mas Arik ya. Oke, ya bener. Sebenarnya training tuh seperti ini ya. Jadi mulainya dan selesainya itu cepet, to the point, dan materinya nyampe. Oke, menurut kalian gimana? Materinya tadi nyampe nggak? Tahu kan? Dari permasalahan, terus habis itu tanggapan sebagai tutor dan solusi. Nah, gitu. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan eh, coba tanya jawab yuk. Kita akan tanya jawab, kita akan sharing boleh bebas atau pertanyaan di luar ini juga nggak apa-apa. Em, Satu hal sih apa sih yang aku mau sampaikan? Oh iya, catch up class. Catch up class itu cuma punya kesempatan satu kali ya teman-teman ya untuk student. Jadi kalau udah miss lesson 3 kali, miss lesson 2 kali berturut-turut, dan kreditnya udah mau habis dan lain-lain, itu di catch up aja nggak apa-apa. 3 kali berturut-turut, gunakan kesempatan catch up itu. Atau carikan kelas lain juga boleh kan? Carikan kelas lain di materi yang sama juga nggak apa-apa. Oke, itu sih. Ya, Dika silakan. Mas Galang, maaf mau tanya. Kan saya pegang dua kelas desain. Nah, Hmm. kebetulan di materi yang sama di minggu setelahnya tuh nggak ada, Mas. Itu gimana ya? Oh, pakai kelas desain yang lain aja. Eh, nggak ada di materi itu, Mas. Maksudnya, Mas, Eh, kelas. di materi yang sama, misalnya di materi 6 kan, hari ini dia nggak bisa datang. Nah, kemudian saya kan tanya ke CS untuk info jadwal selanjutnya yang di listen itu, tapi nggak Hmm. ada. Oh, nggak ada ya. Nggak Nggak ada ada jadwal dua-duanya, yang ya. sama. Makanya gimana itu, Mas? Iya, nggak bisa loh kayak gitu. Apalagi kelasnya desain ya. Nah, itu Mas. Desain itu kan kayak jarang ya sama Roblox gitu ya. Ya Iya, sih, susah Mas. sih kayak gitu sih. Lebih ke catch up atau recording aja sih. Iya, Mas. Cuma kalau recording kan kadang anak juga ya kadang males, kadang nggak ngerjain lah itulah, Mas. Recording itu keefektifannya ya 20% lah. Iya, Mas. Sama anaknya yang minat tuh 10% lah. Kemarin aja ada parents sebenarnya. Dia nggak bisa datang tadinya, tapi akhirnya nggak jadi izin, Mas, karena nggak ada kelas pengganti gitu. Nah, iya sih. Jadi gitu ya. Kalau kelas desain emang ini sih. Emang apa itu namanya? Hmm, ini emang jarang ya. Jadi paling saran dari aku cari ini aja sih, catch up atau recording atau di call aja anaknya. Ya nggak bisa gimana atau Nah, itu gimana. bingung, Mas. Iya sih. Nggak. Oke, ini dulu ya. Aku dari baca chat ini habis itu Raihan. Oke, Kak, aku ada student udah 6 kali berturut-turut gak hadir. Kelas itu dari replacement dari teacher lain. Jadi aku sendiri belum pernah ketemu studentnya. Dan aku hubungin parents, gak ada respon. Dari CS katanya juga no response. Nah ini teman-teman. Ini besok yang akan aku meetingkan ke tim tim lead sama tim departemen ya. Jadi aku akan meetingkan buat case-case kayak gini. Tuh, emang lucu sih. Aku tadi nemu sekitar berapa ya? 40 case. Tutornya belum ketemu sama anaknya, tapi anaknya udah nggak hadir berturut-turut, nggak pernah hadir sama sekali. Itu udah banyak case loh, kayak gitu.
aku ada murid pindahan tapi absennya putih. Apakah itu tidak hadir dan apakah masuk ke absen enggak? Jadi absen putih itu tidak dihitung hadir ataupun tidak hadir ya. Jadi yang dihitung hijau sama merah aja. Nah, ini akan aku carikan ini ya, saran di besoknya ya, Uli ya. Jadi, tapi aku udah bilang bahwa case kayak gini, tutor nggak bisa disalahin loh, karena nggak pernah ketemu sama sekali. Nah, aku udah bilang kayak gitu, dan itu ACC. Ya, bener. Tutornya nggak pernah ketemu sama sekali, itu bisa di reset. Cuma untuk solusinya apa? Nah, itu akan kejawab besok. Oke, silakan, Raihan. Oke, Kak. Makasih ya, Kak Galang. Oke. Iya Mas Galang, sorry mau nanya di luar dari kelas boleh Mas? Boleh, boleh. Iya, mau nanya tentang student referral. Nah, Mm-mm. untuk student referral itu apakah jika kan algoritmik ada 3 paket ya? Mm-mm. Yang 32 kelas, 64 sama 120 berapa? 128. 120, 128, ya. Nah, kalau misalkan referral student saya itu dia ngambil yang paling mahal, apakah itu berpengaruh dengan insentif ke saya juga kah atau enggak? Kalau dari ini ya, yang dari saya kirim ke dirimu itu, kalau yang dari aku baca ya, aku juga belum pernah ya dapat student referral. Aku dapat link itu dari sales sama CS. Nah, Mhm. yang aku baca dari situ tuh mau berapapun paket yang diambil, kayaknya insentifnya sama ya. Oh gitu. Mau ambil Hmm, 8, 16, 32 kayaknya sama insentifnya. oh, oke. Jadi jadi terserah kalau misalkan mau ngambil yang Mm-mm. apakah disuruh ini aja Mm-mm. 3232 atau langsung semuanya. Cuman sih kayak pengennya langsung semuanya student saya ini referral. Oh, iya sih. Itu sih. Kalau dari yang aku baca di sana. Oke, oke, oke. Baik Mas, itu aja sih pertanyaannya. Thank you Mas. Oke, oke. Yang lain, kalau sudah nggak masuk lebih dari 3 kali, terus susah dihubungi no respon, boleh nggak diekspor dari kelas nggak sih? Nah, ini teman-teman. Ini, oke. Pertanyaan Doni ini bagus. Itu emang sudahnya beban ya kayak gitu ya? Maksudnya mau gimana? Di di follow up juga nggak bisa. Di diajak datang juga nggak datang dan lain-lain. Wah, sebel sih. Menyebalkan lah case kayak gitu. Nah, tapi kemarin aku diskusi ya, kalau di Expel itu kita membuat namanya fake attendance namanya. Kalau kalau misalnya membuat fake attendance itu berarti eh, kalau attendance-nya bagus itu bukan karena emang attendance-nya bagus, karena ada permainan Expel di situ. Nah, katanya sih gitu. Dan ada eh, mengganggu jumlah kredit asli. Jadi dengan teman-temannya itu kreditnya nggak sama, kecuali dia minta cuti ya, kecuali dia minta cuti. Nah, aku besok baru mau diskusi untuk case-case kayak gini, baru mau meeting. Apakah sebaiknya seperti apa nanti? Apakah itu akan ditawarin cuti aja kalau udah 3 kali nggak berturut-turut nggak hadir, atau akan seperti apa nanti teknisnya? Nanti kita akan eh, ini lagi ya, apa itu namanya? Akan aku umumin di grup. Aku janji. Nah, ini nah, Mas Laksma. Aku tahu nih Mas, studentmu. Namanya siapa Mas? Roblox kan? Roblox kan? Mas Laksma. Nah, namanya Setiawan. Roblox kan? Itu. Nah, nah itu udah aku notes tuh. Itu gini Mas, kalau studentnya belum pernah ketemu sama dirimu, dari awal nggak hadir, itu boleh di reset. Tadi aku udah bilang ke head CS kayak gitu, itu boleh di reset. Nah, habis itu kalau kedepannya ada apa-apa, nah karena studentnya itu belum pernah datang di kelasmu satu satu sekalipun, sama sekali belum pernah ketemu. Nah, itu kalau ada di bad attendance atau di retention itu tutornya nggak akan kena apapun. Nah, itu aku udah minta garansi kayak gitu ke
HCS udah di ACC. Nah, untuk kedepannya itu akan diapain murid itu nanti kita tunggu tunggu meeting selanjutnya ya. Tapi di sini tutor mendapat garansi bahwa kalau ada anak kasusnya belum pernah ketemu kalian sama sekali dan nggak bisa dikontak dan belum pernah masuk kelas kalian, itu bisa tidak akan pengaruh di attendance atau retentionnya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyain? Bagus sih kalau bisa selesai jam 10. Ada lagi yang mau ditanyain? Iya sih. Sudah nggak hadir, nggak bisa dikontak, emang bikin pusing sih. Kayak mana beli paketnya gede loh dia 32. Bayangin 32 merah semua. Terus gimana? Sodako. Ya kan? Makanya. Apakah itu sodako atau seperti apa? Oke. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Ada yang mau sharing? Lumayan loh, 40. Ya nggak lumayan sih. Ini mah 25% belum sampai dari seluruh tutor kita ya. Susah emang training jam 9 tuh. Aku mau ketemu anakku sama ibunya offline. Wah, mantep sih. Gas. Kebetulan aku ngajar offline juga. Nah, gas. Di sekolahnya. Wah, keren, keren. Gas, Mas. Oke, kayaknya gitu sih teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, aku stop recordingnya.